Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Manjulas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran bersama sahabat belajar Manjulas, di mana kita akan membahas materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu nahwu, dalam hal ini bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tamyiz dan majrurat al-asma dalam bahasa Arab. Dan untuk memulai pembelajaran kita awali dengan tamyiz. Berikut pembahasannya. Ya, tamyiz adalah kata benda yang berfungsi menjelaskan atau membedakan kata sebelumnya, terutama jika kata sebelumnya memiliki makna ganda atau umum. Fungsi tamyiz yang pertama adalah untuk memberikan kejelasan dan spesifikasi terhadap kata yang didahuluinya, menghilangkan ambiguitas dan memberikan makna yang pasti. Dan yang kedua, fungsi tamyiz, di mana tamyiz sering digunakan untuk memperjelas kata, dalam hal ini kata kerja, kata sifat, ataupun jumlah. Dalam bahasa Indonesia, konsep tamyiz bisa dipahami sebagai pelengkap penjelas. Lalu bagaimanakah contohnya dalam bahasa Arab terkait dengan tamyiz? Ya, contohnya yang pertama ada jumlah, kita baca sama-sama. Ishtaraitu asyrina kitaban. Ishtaraitu asyrina kitaban. Artinya, saya membeli 20 buku. Nah, kita fokus pada kata kitaban yang sudah saya kasih garis bawah. Nah, kitaban dalam i'rab di sini disebut sebagai tamyiz karena bersifat menerangkan jumlah yang dibeli. Dalam hal ini adalah buku. Contoh yang kedua, tabat talibu khuluqan. Tabat talibu khuluqan. Artinya, murid itu baik dalam hal akhlak. Kita fokus pada kata khuluqan. Di sini adalah i'rab atau dalam posisi i'rabnya adalah tamyiz, di mana khuluqan di sini menjelaskan sikap atau mungkin karakter dari at-talib sebagai fa'il di sini, di mana murid itu dijelaskan pada kalimat ini menampilkan sikap dan akhlak yang baik. Nah, demikianlah pembahasan tentang tamyiz, dan kita akan masuk pada materi berikutnya, di mana di video ini kita membahas dua materi pengetahuan terkait bahasa Arab, dalam hal ini adalah nahwu, yaitu tentang tamyiz dan majruratul asma. Ya, di sini kita akan mulai materi berikutnya, itu tentang majruratul asma. Pengertiannya atau penjelasannya terkait dengan majruratul asma dalam tata bahasa Arab adalah kelompok kata benda atau isim-isim yang berharakat kasrah di akhir katanya, atau tanda lain yang menunjukkan kedudukan majrur karena terpengaruh oleh faktor tertentu. Sekali lagi saya jelaskan, majruratul asma
adalah kelompok kata benda atau isim-isim yang berharokat kasroh di akhir katanya atau tanda lain yang menunjukkan kedudukan majrur karena terpengaruh oleh faktor tertentu. Pertanyaannya, faktor-faktor apa sajakah yang membuat isim-isim tersebut harus dibaca majrur? Berikut ulasannya. Ya, sebab-sebab terjadinya majruratul asma atau isim-isim yang harus dijarkan. Yang pertama yaitu isim yang menjadi mudhaf ilaih. Yang kedua yaitu isim yang didahului huruf jar atau huruf jar, atau kita kenal dengan huruf khafad. Kalau kalian pernah belajar matan jurmiyah, di situ ada penjelasannya di muqaddimah terkait dengan huruf jar atau yang disebut dengan huruf khafad. Yang ketiga yaitu isim yang menjadi tabi' atau at-tawabi'. Dari tiga hal tersebut dapat kita ketahui penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu isim yang menjadi mudhaf ilaih, yaitu kata benda yang mengikuti mudhaf atau kata yang dimiliki dan berfungsi sebagai penjelas kepemilikan. Sekali lagi, isim yang menjadi mudhaf ilaih yaitu kata benda yang mengikuti mudhaf atau kata yang dimiliki dan berfungsi sebagai penjelas kepemilikan. Contohnya, di sini ada kalimat yang berbunyi kitabut talibi. Sekali lagi, kitabut talibi artinya buku siswa. Nah, jadi ada sebuah buku, buku tersebut adalah milik seorang siswa. Kita fokus pada kata at-talibi. Nah, at-talibi ini dibaca majrur. Kita lihat di bagian akhirnya pada kata at-talibi, yaitu dibaca kasrah atau berharokat kasrah pada huruf terakhir pada kata at-talib. Nah, ini adalah mudhaf ilaih dari kata yang menjelaskan tentang kepemilikan sebuah benda, di mana dalam hal ini benda tersebut adalah kitab atau buku. Kitabut talib. Nah, kalau bahasa kitanya itu buku ini maksudnya adalah milik seorang siswa. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga penjelasannya. At-talib adalah mudhaf ilaih dan majrur karena mengikuti mudhaf. Nah, mudhafnya adalah kitab. Nah, tanda majrurnya adalah kasrah. Yang berikutnya dari majruratul asma yaitu isim yang didahului huruf jar. Isim yang didahului huruf jar atau harfun jarun. Kata benda yang terpengaruh karena huruf jar. Jadi huruf jar ini mempengaruhi kata setelahnya. Jadi ada huruf jar setelah kata setelah huruf jar itu terpengaruh dengan huruf jar, di mana pengaruhnya adalah kata atau isim tersebut wajib dibaca majrur atau jar. Bisa kasroh atau mungkin penanda lain yang menerangkan kedudukan dari majrur. Ya, di sini bisa dikatakan huruf jar adalah preposisi. Apa saja huruf-huruf jar? Yang pertama adalah min. Ini min di sini artinya bisa dari, sebagian, di antara. Kemudian ila. Ila artinya adalah ke atau bisa juga pada. Kemudian an artinya dari, juga tentang. Kemudian yang keempat ada ala, artinya di atas. Kemudian fi artinya di dalam, juga bisa artinya di. Kemudian bi artinya adalah dengan, atau kalau bi di sini tersambung atau berada di depan isim yang menunjukkan kata tempat, maka umumnya bi di sini sudah pasti artinya adalah di.
Kemudian ka, ini artinya bisa seperti, bisa laksana, bisa bagaikan. Nah, itu makna dari kata dari huruf ka. Kemudian li. Nah, li di sini artinya milik, juga bisa nanti artinya untuk. Kemudian ada rubba. Rubba di sini artinya adalah banyak atau juga sedikit. Kemudian ada hatta, artinya sehingga atau hingga, atau juga bisa ada yang mengatakan sampai ke. Itu nanti tergantung bagaimana cara kita menerjemahkan kalimat-kalimatnya dan disesuaikan dengan padanan dalam bahasa Indonesia ketika kita menerjemahkan kalimat berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Lalu apa saja contoh-contohnya sesuai dengan huruf-huruf jar tadi? Yang pertama ada min. Contoh kalimat yang ada huruf jar di dalamnya yaitu min. Di sini contohnya as-sunduqu minal hadidi. Sekali lagi, as-sunduqu minal hadidi. Artinya kotak itu terbuat dari besi. Ya, kita fokus pada kata al-hadidi. Nah, al-hadidi dibaca kasrah atau majrur karena terpengaruh dengan huruf min di depannya. Dimana ketika ada min yang merupakan salah satu huruf jar, maka isim setelahnya itu harus dibaca majrur. Dalam hal ini adalah kasrah. Kemudian ada ila. Contoh kalimatnya, ghasaltul yada ilal mirfaqi. Sekali lagi, ghasaltul yada ilal mirfaqi. Artinya, aku membasuh lengan sampai siku. Sekali lagi, aku membasuh lengan sampai siku. Nah, kita fokus pada kata ilal mirfaqi. Nah, kata al mirfaqi ini dibaca kasrah karena posisinya majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf ila di depannya, di mana ila adalah merupakan salah satu huruf jar yang huruf jar tersebut mempengaruhi kata atau isim setelahnya dengan harus dibaca kasrah atau majrur. Yang ketiga ada an. Contoh kalimatnya, al-masjidu ba'idun anil baiti. Sekali lagi, al-masjidu ba'idun anil baiti. Artinya masjid jauh dari rumah. Kita fokus pada kata anil baiti. Nah, an di sini adalah merupakan salah satu huruf jar yang mempengaruhi kata setelahnya. Dalam hal ini adalah isim setelahnya yang harus atau wajib dibaca kasrah karena kedudukannya majrur. Selanjutnya ada ala. Contoh kalimatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita fokus pada kata ala kulli. Nah, kulli di sini dibaca kasrah karena dia majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar di depannya, yaitu huruf ala, di mana ala merupakan salah satu huruf jar. Sehingga kata setelahnya, dalam hal ini setelah ala adalah kulli, maka harus dibaca kasrah karena kedudukannya adalah majrur. Berikutnya ada fi. Contoh kalimatnya, al-ma'u fil kubi. Sekali lagi, al-ma'u fil kubi. Artinya air di dalam gelas. Kita fokus pada kata fil kubi. Fil kubi. Nah, al-kubi ini dibaca kasrah karena kedudukannya majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf fi di depannya. Dan fi ini merupakan salah satu huruf jar yang mewajibkan isim setelahnya harus dibaca kasrah karena kedudukannya adalah majrur. Berikutnya yaitu bi. Contoh kalimatnya, marartu bika.
Sekali lagi, marartu bika. Aku bertemu dengan kamu. Aku bertemu dengan kamu. Nah, di sini kita fokus pada kata bika. Kenapa bukan biki? Nah, kenapa tidak majrur? Karena ka di sini meskipun tidak dibaca kasroh, tapi posisi dia secara i'rab adalah majrur atau bitakdiri majrur, mustatir. Dalam hal ini ka di sini posisinya majrur meskipun tidak dibaca kasroh. Sebenarnya bisa aja dengan contoh lain, contoh misalnya aktubu bil qalami. Nah, aktubu bil qalami, saya menulis dengan pulpen. Nah, bil qalami, bi di sini artinya dengan, al qalam artinya pulpen. Nah, al qalami dibaca kasroh karena majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf bi di depannya, di mana bi merupakan salah satu huruf jar. Selanjutnya ada ka. Contoh kalimatnya, anti kalwar dati. Sekali lagi, anti kalwar dati. Engkau bagaikan bunga mawar. Nah, kita fokus pada kata kalwar dati. Di sini alwar dati dibaca kasroh karena majrur. Kenapa bisa majrur? Karena ada huruf ka di depannya, di mana ka ini adalah merupakan salah satu huruf jar yang mewajibkan kata atau isim setelahnya dibaca kasroh karena posisinya adalah majrur. Selanjutnya ada li. Contoh kalimatnya, hadhihi sayyaratu li Khalidin. Hadhihi sayyaratu li Khalidin. Mobil ini milik Khalid. Nah, kita fokus pada kata li Khalidin. Khalidin, Khalid. Ini nama orang ya. Nah, dibacanya Khalidin karena kenapa dibaca Khalidin kasroh? Karena posisi majrur. Kenapa bisa majrur? Karena ada li di depannya, di mana li merupakan salah satu huruf jar yang mewajibkan kata atau isim setelahnya dibaca kasroh karena majrur. Selanjutnya ada ruba. Contoh kalimatnya, ruba rajulin karimin laqitu. Ruba rajulin karimin laqitu. Banyak sekali laki-laki mulia yang kujumpai. Nah, kita fokus pada kata rajulin. Nah, dia dibaca kasrah karena majrur. Kenapa bisa majrur? Karena ada ruba di depannya, di mana ruba merupakan salah satu huruf jar. Nah, sehingga mempengaruhi kata atau isim setelahnya harus dibaca kasrah. Selanjutnya ada hatta. Contoh kalimatnya, akaltus samaki, harusnya samaki nih ya. Ya, sambil nanti saya edit. Akaltus samaki hatta ra'sihi. Sekali lagi, akaltus samaki hatta ra'sihi. Artinya aku makan ikan hingga kepalanya. Mohon maaf, benar ini akaltus samaka hatta ra'sihi. Sekali lagi, akaltus samaka hatta ra'sihi. Ini sudah benar. Artinya aku makan ikan hingga kepalanya. Kita fokus pada kata hatta ra'sihi. Nah, hatta di sini mempengaruhi kata ra'si. Ra'si di sini dibaca kasroh karena majrur. Kenapa bisa majrur? Karena ada hatta di depannya, di mana hatta merupakan salah satu huruf jar yang mewajibkan isim atau kata setelahnya dibaca kasroh. Demikianlah bagian dari majruratul asma yang kedua, yaitu kaitannya dengan yaitu tentang kata atau isim yang didahului oleh huruf-huruf jar. Yang berikutnya adalah isim yang menjadi tabi' atau at-tawabi', yaitu kata benda yang mengikuti kata benda lain dalam i'rab, seperti sifat dalam hal ini disebut na'at. Kemudian ada badal, atof, atau juga taukid. Contohnya ada kalimat di sini, marartu birrajuli salihi. Sekali lagi, marartu birrajuli
salihi. Saya melewati pria yang saleh. Nah, kita fokus pada kata as-salihi. Sekali lagi, kita fokus pada kata as-salihi. Nah, as-salihi ini adalah naat dari ar-rajuli. Nah, ar-rajuli kenapa dibaca kasroh? Karena dia isim yang dijarkan oleh huruf ba. Atau begini, ar-rajuli kenapa dibaca kasroh? Karena dia majrur. Kenapa bisa majrur? Karena di depannya ada huruf ba atau dibaca bi, di mana bi ini merupakan salah satu huruf jar yang mewajibkan kata atau isim setelahnya itu harus dibaca kasroh. Lalu kenapa as-salihi juga kasroh? Karena as-salihi ini adalah naat dari ar-rajuli, di mana naat ini mengikuti kata sebelumnya. Jadi as-salihi mengikuti i'rab dari kata sebelumnya, karena begitulah prinsip dalam naat atau kalimat atau jumlah naat man'ut, di mana as-salihi ini menjadi naat dan ar-rajul ini menjadi man'utnya. Ya, demikianlah bahasan kita terkait dengan tamyiz dan juga majrur atau asma. Terima kasih sudah mampir pada channel ini untuk menyaksikan video pembelajaran dan menyimak materi-materi di dalamnya terkait dengan salah satu materi ilmu nahwu, yaitu tentang tamyiz dan juga majrur atau asma. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, dan seraya saya berdoa semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.